Akhir dari drama Hasto Kristianto. Iya serius. Karena ada satu mantan penyidik senior di KPK, nih yakin KPK bakal segera bisa menangkap seorang Harun Masiku. Segera tertangkap. Lebih mudah untuk sembunyi ketika di Indonesia. Iya, mestinya kan begitu. Karena dia di Indonesia kan punya banyak teman gitu ya. Dan keluarga barangkali atau siapapun lah. Termasuk masih ada yang melindungi? Nah itu nggak tahu. Udah ke bawah hukum, dapat dekingan. Tiba-tiba aja yang diproyeksi tanggal 13 ini mau ditangkap, tiba-tiba ada kesepakatan dengan KPK. Emang sakti orang ini. Gua harus berguru sama Hasto. Mungkin dia sudah sempat jelaskan seberapa kuat sebetulnya bukti yang diberikan oleh Mas Hasto kepada Bu Kony. Begini, pertama mesti dikoreksi, kata-kata itu bukan bukti. Yang saya sampaikan adalah saya dititipi dokumen dan dokumen itu bisa menjadi bom waktu. Itu kalimat saya. Selamat datang di Yuda Media HD. Kita akan bahas bagaimana salah satu pendapat dari senior KPK yang sudah ex ya. Ini menyatakan bahwa KPK sekarang mampu deh. Ini segera akan bisa menangkap seorang Harun Masiku. Jadi tersangkanya Hasto mungkin sebentar lagi akan naik gitu ya. Akan jadi pesakitan di KPK. Bisa jadi. Anda yakin Harun Masiku masih di Indonesia? Kalau dia ada di luar negeri itu akan mudah ketahuan. Biasanya begitu. Karena wajah kita kan wajah Melayu ya. Logat dan segala macam itu akan mudah kelihatan. Dan kalau kita kan ada administrasi kependudukan dan segala macam. Termasuk ada paspor. Jadi kalau dia di luar negeri pasti akan sangat kesulitan ya. Tapi kalau dia di Indonesia itu peluang sembunyinya itu justru akan lebih mudah. Ya, dari pertimbangan itu, dari perkiraan itu, saya memperkirakan dia ada di Indonesia. Anda memperkirakan Harun Masiku, seorang Harun Masiku masih berada di Indonesia? Saya yakin, saya menduga begitu. Menduga Harun Masiku masih ada di Indonesia, posisinya masih ada di Indonesia dan lebih mudah untuk sembunyi ketika di Indonesia? Iya, mestinya kan begitu. Karena dia di Indonesia kan punya banyak teman gitu ya. Dan keluarga barangkali atau siapapun lah. Termasuk masih ada yang melindungi? Nah itu nggak tahu. Tentu saja bagaimana seorang Harun Masiku yang sebenarnya menyuap itu untuk nyari kerja. Iya dong, pengen jadi anggota dewan, nyari kerja itu. Pengen jadi anggota legislatif, nyari kerja itu. Jadi dia nyuap itu untuk nyari kerja. Nah sekarang ketika dia melarikan diri, dia tuh posisinya apakah ada yang bayarin? Ada yang melindungi dan menyiapkan tempat persembunyian? Itu perlu ditelisik dan dipertanyakan. Karena ada kabar bahwa Harun Masiku termasuk Hasto katanya ada backingannya tuh. KPK ini ya, itu udah ibarat kayak kerupuk, tapi direbus jadi kayak seblak gitu, jadi melempem. Yang ngerebusnya siapa lagi kalau bukan Hasto? Udah kagak punya marwah itu KPK. Gila, memang kalau gue pengen banget jadi Hasto. Udah ke bawah hukum, dapat dekingan. Tiba-tiba aja yang diproyeksi tanggal 13 ini mau ditangkap, tiba-tiba ada kesepakatan dengan KPK. Emang sakti orang ini. Gua harus berguru sama Hasto. Mungkin dia sudah sempat bersemedi dan bertapa di Gunung Lawu gitu. Gua sampai dapat kabar katanya si Hasto ini bakal menangin pra-peradilan dan KPK kalah di pra-peradilannya itu. Udah gitu pas datang ke KPK tuh ya, itu udah kayak bawa peleton. Naik bus warna merah, isinya ada 1000 lawyer katanya. Di KPK aja bawa 1 juta lawyer. Gue ingat dulu kayaknya Pak Anies itu sempat datang ke KPK cuma bawa map biru. Memang penegak hukum kita itu di bawah bayang-bayang gila-gilaan politik dewa-dewi gitu. Ini bukan cicak versus buaya, sudah menjadi kerupuk versus banteng. Tolong angkat saya jadi muridmu Pak Hasto. Tolong angkat saya jadi muridmu Pak Hasto. Lobby-lobbynya keren nih. Bahkan Amin Rais sempat komentar juga nih, KPK kayaknya harus turun mesin nih, ganti mesin baru kayaknya. Melihat performance KPK sejauh ini, seharusnya KPK segera turun mesin. Nah, para komisaris dan anggota Dewan Pengawasnya, semuanya harus diganti dengan tokoh-tokoh yang berintegritas, berkapasitas, bermoralitas, dan jauh dari penyakit aji mumpung. Apalagi di masa Firly Bahuri, ruwet, tidak jelas, memberantas korupsi politik dan korupsi struktural di negara kita makin lama makin sulit. Kita punya aparat penegak hukum dan keadilan seperti Kejagung, KPK,
dan kepolisian justru bersikap aneh dan ajaib. Mulyono dinobatkan sebagai yang terburuk nomor 3. Nah, aparat-aparat penegak hukum Indonesia malah mencoba mementahkan temuan OCCRP itu. Jadi oknum-oknum KPK segera bersuara, mana buktinya? Seperti dapat dukungan, Mulyono juga membantah, itu framing jahat, itu fitnah, kapan saya korupsi, di mana saya korupsi, dan seterusnya. Mas Mulyono pura-pura lupa bahwa 10 tahun berkuasa telah dia gunakan untuk melakukan kejahatan sistematik. Pak Amin Rais, ini bukan soal lupa, Pak Jokowi itu minta dibuktikan. Kalau misalkan Pak Amin Rais tuh inget bukti, saksi, ada di mana? Ditunjukkan Pak, itu yang Pak Jokowi minta. Ya gak sih? Ribet juga orang yang satu ini ya. Saiful Bahri diketahui tidak hadir. Saya belum terinfo apakah ada informasi atau konfirmasi ketidakhadirannya yang patut dan wajar dari penyidik. Tentunya apabila tidak ada, karena ini sudah 2 kali panggilan, maka penyidik dapat melakukan penjemputan menggunakan surat perintah membawa kepada yang bersangkutan. Namun dalam hal ini KPK melalui penyidik juga berharap agar yang bersangkutan kooperatif untuk tidak melakukan hal-hal terutama yang dapat menghalang-halangi proses penyidikan, termasuk saksi-saksi lainnya yang dilakukan pemanggilan oleh penyidik. Demikian. Kok gitu dong, KPK itu lagi diraguin nih sama banyak orang. Ini waktunya untuk ngasih pembuktian nih, Pak Tessa Mahardika, ya kan? Minta teman-teman KPK ini lebih tegas lagi kalau Hasto perlu ditahan gitu, tahan aja Pak. Ya kan, untuk pengembangan kasus dan juga penegakan hukum gak apa-apa nih. Apalagi yang mangkir-mangkir begitu, sikat aja sih. Karena kalau kelihatan melempem nih, ini orang-orang pada ngeraguin Pak Tessa. Pada meragukan nih KPK udah bisa kerja lagi belum sih? Atau masih seperti zaman-zaman Firly Bahuri, banyak kasus yang ada di dalam gitu kan? Berkaitan dengan apa yang terjadi terhadap kasus saya, sepenuhnya baik secara formal maupun material kami telah siap. Sejak awal ketika menjadi Sekretaris Jenderal DPPD Perjuangan atas penugasan dari Ibu Megawati Soekarno Putri, kami berjuang di dalam menegakkan seluruh amanat konstitusi, memperjuangkan nilai-nilai demokrasi, sistem meritokrasi, dan memperjuangkan hukum yang berkeadilan, serta prinsip-prinsip bekerjanya kedaulatan rakyat. Sehingga terhadap seluruh risiko-risiko perjuangan dengan nilai-nilai tadi, tentu sekiranya membawa suatu konsekuensi khusus, kami diajarkan oleh Bung Karno, oleh Ibu Mega, bahwa perjuangan memerlukan suatu pengorbanan terhadap cita-cita. Itulah yang diajarkan kepada kami, sehingga kami hadir dengan penuh tanggung jawab dan siap mengikuti seluruh proses hukum. Tentu saja setelah para penasihat hukum kami menyerahkan surat kepada pimpinan KPK, kami menunggu tindak lanjutnya dan nanti percayalah kami akan memberikan keterangan pers yang sebaik-baiknya kepada saudara-saudara sekalian. Kami mohon doanya dan kami menghimbau kepada seluruh simpatisan, anggota dan kader partai untuk tetap tenang. Tuh, para anggota kader partai untuk tetap tenang. Biar Pak Hasto sendiri aja yang panik, oke? Baik, silakan rekan-rekan bagi yang mau bertanya hari ini. Ya, ini kan baru selesai ya, beberapa saat yang lalu. Secara umum yang bersangkutan tentunya dimintai keterangan seputar dokumen, barang bukti elektronik, maupun mengklarifikasi keterangan-keterangan saksi yang lain, termasuk juga pengetahuan yang bersangkutan terkait perkara yang sedang disangkakan kepada yang bersangkutan maupun juga kepada tersangka lain.
Kalau isinya apa tentunya saya tidak bisa menyampaikan kepada rekan-rekan karena itu sudah masuk di materi penyidikan. Oke, ini konferensi pers dari KPK setelah memeriksa Hasto Kristianto untuk pertama kalinya setelah status tersangka dilekatkan kepada Hasto. Salah satunya KPK juga mengomentari waktu itu dalam press conference-nya tentang request Hasto untuk melakukan pra-peradilan. Kata KPK, siap. Kita akan ikuti proses pra-peradilan yang diajukan oleh Hasto Kristianto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanpa gentar gitu ya. Kubu Hasto sudah pede ini bakal menang nih di pra-peradilan. Status tersangka bakal dicabut. KPK bilang oke, kita layanin. Ini makin seru aja gitu, makin seru saja. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia mengkritisi langkah KPK yang belum menahan Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, usai diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pergantian antar waktu DPR dan merintangi penyidikan kasus Harun Masiku. Menurut Koordinator Maki, Boyamin Saiman, bahwa KPK seharusnya segera menahan Hasto mengingat kasus yang menjeratnya berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Boyamin bahkan mengancam akan menggugat KPK melalui pra-peradilan jika kasus ini mangkrak tanpa kejelasan. Di sisi lain, Wakil Sekretaris Jenderal PDIP, Adian Napitupulu, mengungkapkan bahwa Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, sempat berkomunikasi dengan Presiden Prabowo Subianto menyusul penetapan Hasto sebagai tersangka. Menurut Adian, komunikasi politik adalah hal yang wajar dilakukan oleh partai politik dalam menghadapi situasi sensitif seperti ini. Namun, Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, membantah kabar yang menyebut adanya intervensi dari Megawati kepada Presiden Prabowo agar Hasto tidak ditahan. Dasko menegaskan bahwa seluruh kewenangan terkait penegakan hukum berada sepenuhnya di tangan KPK. Tadi di wawancara wartawan kami akan mengikuti seluruh proses hukum ini dengan kepala tegak begitu ya, menirukan Soekarno dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah pengorbanan soal cita-cita, kata Pak Hasto. Giliran dihukum begini, Ibu Ketumnya ngelobi ke Pak Prabowo. Tolong jangan dihukum sekjen saya. Sekjen saya cuma satu itu. Dibocorin sama Adian Napitupulu. Waduh, ada lobby-lobby nih. Minta sekjen gak dipenjara gitu ya mungkin ya. Atau dilepasin. Ya elah. Sombong di depan kamera wartawan, ternyata kicep juga nih. Panik ya? Panik. Bu Kony, setelah Mas Hasto ditetapkan sebagai tersangka, Bu Kony bersuara cukup keras dan mengatakan bahwa ada bukti yang dititipkan oleh Mas Hasto kepada Bu Kony. Bisa dijelaskan seberapa kuat sebetulnya bukti yang diberikan oleh Mas Hasto kepada Bu Kony? Begini, pertama mesti dikoreksi, kata-kata itu bukan bukti. Yang saya sampaikan adalah saya dititipi dokumen dan dokumen itu bisa menjadi bom waktu. Itu kalimat saya. Saya lebihkan, saya kurangi. Dan saya bilang dokumen ya, artinya saya tidak bilang saya pegang video, saya tidak bilang saya pegang foto. Kenapa ini bisa saya sampaikan? Karena tidak lama dari saya bicara itu, kemudian beredarlah video-video atau apapun lah kepada saya terkait kasus teror Ibu Iriana. Dan banyak sekali YouTube itu mengarahkan seolah-olah karena saya bilang itu, maka kemudian ancaman saya terkait Ibu Iriana adalah terkait teror itu. Saya adalah orang yang sama sekali tidak mengurusi hidup pribadi orang. Karena saya sudah mengalami bagaimana ketika saya bersuara keras sejak Gibran kasus MK, itu suara saya terkeras kepada negara adalah ketika MK diacak-acak. Saya itu orang yang nggak pernah turun ke jalan. Hari itu saya turun ke depan istana. Apa yang dapat saya dapatkan adalah kasus file militer saya yang menjadi rahasia pengadilan militer, itu tentang urusan rumah tangga, itu bisa dipublish keluar dan dipakai untuk alat mendiskreditkan. Makanya saya paling benci hal-hal seperti itu. Dan saya ulangi sekali lagi, yang saya pegang adalah dokumen. Dokumen dan bukan bukti. Tadi gitu kan kata Kony Rahakundini. Yang dititipkan Hasto ke Kony adalah dokumen dan bukan bukti. Kenapa dia bilang bukan bukti ya? Tapi kemudian dibubuhin kalimat di akhirnya adalah tapi dokumen ini bisa bikin geger, isinya skandal-skandal. Soal apa nih? Kalau bukan bukti berarti kan sesuatu yang tidak bisa dipakai dalam proses persidangan karena bukan bukti katanya, ya kan? Tidak bisa misalkan meringankan hukuman Hasto, ya kan? Nggak bisa, katanya bukan bukti.
tapi bikin geger. Ini skandal apa? Aib maksudnya? Aib-aib pribadi yang tidak bisa diproses secara hukum? Apa? Kalau cuman bikin geger karena ini aib, waduh ini cuman produk dari ibu-ibu rumpi aja nih. Produk-produk aib yang kemudian aib orang dipakai buat bargain, buat ancaman politik, buat nyerang kubu lawan. Ya elah receh ini mah. Maksudnya apa? Kalau memang ini bukti soal ada kasus korupsi dibuka dong ya kan. Tapi kenapa ada kalimat ini bukan bukti? Dokumen penting bukan bukti tapi bakal bisa bikin geger. Ya aib itu, aib apa gitu kali ya. Bu Kony punya kenalan yang punya tompel di sebelah sini mungkin